Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview buah timun suri saya yang matang tapi tidak pecah. Selama ini yang saya jumpai di petani-petani di sekitar tempat saya sini, kata beliau semua adalah jika buah timun suri itu sudah tua akan pecah. Itu sebenarnya fakta ataupun mitos, salah pemupukan ataupun tidak. Karena yang terjadi di buah saya ini, walaupun pecah, timun suri saya itu tidak sampai terbelah menjadi dua. Oleh sebab itu, saya ada pertanyaan buat teman-teman semua, khususnya para petani timun senior-senior saya. Jika timun suri itu tua harus pecah terbelah dua, masalahnya seperti ini. Seandainya kita menanam timun suri itu lebih dari 1000, apa yang kita lakukan kalau semua itu pecah? Apakah pedagang mau ataupun pedagang tidak mau? Jawabannya pasti pedagang ada yang mau dan juga ada yang tidak. Kalau pedagang itu adalah pedagang kecil, biasanya hanya mengambil timun itu sekitar 10-15 buah, karena pedagang pun juga akan takut kalau tidak habis satu hari timun itu akan menjadi hancur teman-teman. Jadi sebenarnya itu adalah salah pemupukan. Timun suri yang benar-benar pemupukannya biasanya tuanya itu dia akan menguning, walaupun jenisnya itu ada 4 macam, ada yang putih, ada yang batik, ada yang hijau, dan juga ada yang oranye, tapi tuanya semua sama ke oranye teman-teman. Kalau timun suri sudah tua itu seperti itu pecahnya, jadi pecahnya rapi. Dan nanti kalau memang sudah tua sekali dan sudah matang sekali, biasanya itu tidak ada pemecahan di buah timun suri itu, hanya di pangkalnya aja, di ujung pangkal itu dia akan mulai retak. Itu pun juga masih bisa disimpan dengan jangka yang panjang, berarti salah pemupukan. Makanya di akhir video ini akan saya jelaskan bagaimana agar timun suri itu tidak pecah sebelum dipanen. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sengaja akan membuatkan tutorial bagaimana agar timun suri kita itu pecahnya benar-benar setelah timun suri itu sudah ranum dan matang sekali. Kebanyakan yang saya lihat sekarang, kadang-kadang timun suri itu masih keras tapi buahnya itu sudah pecah ataupun terbelah dua ataupun retak, bisa diartikan seperti itu. Itu kalau menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal sekali dilakukan oleh teman-teman kita, termasuk juga saya sendiri. Tapi alhamdulillah saya itu tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi yang saya lihat itu di sekitar saya aja itu banyak sekali tanaman timun suri di usianya yang belum tua, buahnya itu yang belum benar-benar belum bisa dilakukan pemetikan, belum tua sekali, tapi buah timun suri itu sudah pada pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus daya simpannya pun juga kalau sudah pecah itu biasanya dari pagi nyampe sore, kalau tidak dihabiskan biasanya akan hancur. Otomatis pembeli ataupun pedagang tidak akan mau membeli timun suri. Ada mungkin sebagian pedagang yang mau, tapi paling cuma beberapa buah, misalnya 10 buah. Karena kalau untuk pedagang itu timun suri itu sudah pecah biasanya ngambilnya 10 buah yang sehari itu habis. Timun suri kalau sudah pecah pagi teman-teman itu kadang-kadang sorenya sudah hancur, terkecuali dimasukkan di kulkas. Kalau untuk dikonsumsi sendiri biasanya ditaruh di kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau memang pedagang yang harus dijual dengan tonasi timun suri itu misalnya 100-200, apakah dimasukkan ke kulkas? Kan tidak mungkin. Jadi
kita sebagai petani harus cerdas dan harus pintar mensikapi itu semua. Kenapa timun suri itu pecah sebelum benar-benar tua, sebelum masa tua? Itu yang harus kita carikan solusi bersama di sini. Jadi kalau teman-teman ada saran, ada kritikan, ada pemasukan, dan ada solusi untuk itu, silahkan komentar di bawah video ini. Tapi kalau timun suri yang saya tanam memang ini sudah benar tua sekali teman-teman ini. Tapi alhamdulillah ini tidak pecah, ini udah matang sekali ini tuh. Tapi ini tidak pecah. Dan ini yang pecah ini sudah 3 hari ini, tapi ternyata ini tidak saya masukkan ke kulkas, tapi cuma hanya seperti itu pecahnya. Jadi buahnya semakin empuk, semakin empuk, semakin empuk. Karena timun suri itu ada 3 jenis teman-teman, 3 jenis saja ya. Yang warna putih tuanya ke kuning, yang warna hijau tuanya juga ke kuning, terus yang warna belang-belang itu tuanya juga agak kuning, walaupun belang-belangnya itu agak masih kelihatan kuning atau berbelang-belang, jadi dia itu agak batik-batik seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang warna kuning. Kuning itu biasanya kecilnya putih agak kuningan, jadi bukan putih plus putih, itu bukan teman-teman, jadi putih agak kuningan. Nah, jadi kita harus pinter-pinter sebagai petani mensikapi itu semua. Iya, kalau yang kita tanam timun suri itu hanya sekitar 150 pohon tidak jadi masalah. Tapi kalau kita menanam timun suri itu tonasinya itu sekitar 1000 ataupun 2000, bayangkan saja kalau satu pohon dibuahkan 3, berarti kalau 3000 berarti 9000 buah. Jika dalam satu hari misalnya satu pohon itu buah 3000 buah, semua pecah, apakah tengkulak ataupun pedagang mau membeli? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau untuk pedagang-pedagang yang benar-benar itu pedagang yang besar ataupun tengkulak yang besar, terkecuali kalau pedagang-pedagang di sekitar kita di warung mungkin mau nerima, itu pun juga sangat sedikit sekali, paling banyak juga 10, minimal biasanya 5, maksimal 10, karena pedagang itu berharap satu hari timun suri itu harus habis. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, khususnya buat sahabat-sahabat para petani di sini, mohon maaf sebelumnya ada niat untuk menggurui teman-teman semua, tapi di sini saya ingin berbagi tips dan cara agar timun suri kita itu tidak pecah. Retak oke, timun suri kalau tua emang retak seperti ini. Tapi ini kalau retaknya seperti ini dan kulitnya ini sudah lembek, itu biasanya nggak hancur teman-teman. Permasalahannya selama ini saya lihat adalah buahnya isinya itu masih keras, tapi timun suri sudah retak. Itu sudah pasti salah teknik dalam penanaman ataupun pemupukan timun suri. Jadi solusinya, timun suri itu ada 2 masa teman-teman, yaitu pertama masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan, di mana tanaman itu hanya membutuhkan nitrogen aja kalau untuk timun suri. Karena timun suri itu nggak ada pembentukan net, nggak ada breaknya. Insya Allah kalau untuk timun suri itu walaupun manis nggak manis juga pasti tetap laku. Yang penting posisi buahnya itu tidak hancur dan tidak pecah-pecah, yang penting mulus seperti ini. Terus yang kedua, tanaman timun suri itu mempunyai masa-masa generatif. Masa-masa generatif itu diambil dari masa-masa mulai muncul tunas calon-calon bunga, itu masuki masa-masa generatif. Biasanya usianya idealnya itu biasanya 21 hari teman-teman, itu timun suri sudah mulai muncul calon-calon bunganya. Kadang-kadang kalau subur 18 hari, 19 hari juga sudah mulai muncul calon-calon bunganya. Biasanya bunga jantan dulu, kemudian susul tunas cabang yaitu bunga betina. Nah, jika tanaman timun suri sudah memasuki masa-masa pembungaan dan sudah muncul calon-calon buahnya, usahakan tinggalkan pemupukan teman-teman. Tinggalkan pemupukan yang mengandung unsur N-nya tinggi ataupun yang mengandung unsur K-nya tinggi. Nanti setelah timun suri itu sudah segede lengan tangan kita, baru kita lakukan pemupukan yang mengandung kalium. Tapi jangan sekali-kali menggunakan pupuk urea teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan pupuk KCL dengan cara ditabur ataupun dikocor. Bisa juga teman-teman
menggunakan pupuk KNO3 warna putih, bisa ditabur dan juga bisa dikocor. Itu pun juga hanya sekali teman-teman, jangan dilakukan 2 kali ataupun 3 kali. Untuk satu pohonnya itu hanya membutuhkan 10 gram, entah itu KCL ataupun KNO3 warna putih. Jadi sangat mudah, sangat gampang. Tapi kalau kita tidak berhati-hati melakukan pemupukan pada tanaman timun suri yang ada buahnya pada pecah dan berantakan dalam waktu yang singkat, dalam waktu dekat, bagaimana kita akan menjualnya jika kondisi buah itu sudah hancur dan terbelah menjadi 2? Itu saran dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Contohnya seperti ini. Ini sudah empuk sekali teman-teman. Ini sudah matang sekali dan ini juga sudah pecah. Tapi tidak hancur, karena apa? Kulitnya ini ikut mengikat. Jadilah selama ini saya lihat biasanya itu kulitnya masih keras tapi sudah pecah. Nah ini yang harus dicarikan. Kadang-kadang menanam timun suri itu dianggap mudah. Nah kadang-kadang teman-teman kurang berhati. Ini udah pecah nih, ini udah 2 hari tapi masih bertahan sampai sekarang. Karena ini sengaja kemarin saya kumpulin, ingin saya buatkan video. Siapa tahu video-video yang saya buat, yang saya upload ke channel saya Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, entah itu masalah tanaman cabai, melon, tupang sari, timun suri dan cabai, dan insya Allah nanti kedepannya akan saya buatkan konten-konten bermanfaat, cara menanam stroberi, cara menanam semangka, dan yang lain semua akan saya tanam di sini terkecuali bayam dan kangkung teman-teman. Dan jagung saya tidak membuatkan konten karena bagi saya teman-teman sudah bisa semua. Jadi yang dimana konten teman-teman tidak ada, saya akan lakukan di konten saya, yaitu Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada niat dari kami untuk menggurui anda-anda semua, karena saya tahu anda-anda lebih profesional, lebih senior daripada saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekeluarga dari Heri Petani Indonesia mohon maaf jika selama pembuatan video tanaman melon, timun suri dan tanaman cabai yang saya tumpang sarikan ada kata-kata ataupun ucapan yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.